Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang materi pecahan. Mohon maaf nih, Ibu akan ulang lagi supaya kalian lebih mengerti ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dulu. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak dari pecahan itu? Misalnya pecahan dari 2/3. 2-nya itu sebagai pembilang, sedangkan 3-nya itu sebagai penyebut. Nah, di sini ada soal penyebutnya sudah sama. Misalnya 2/3 ditambah 1/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja kedua pembilang ini. 2 tambah 1 sama dengan 3/3. Oke, kalau mau dilanjutkan boleh. 3 bagi 3 sama dengan 1. Per itu ingat ya, per itu sama dengan dibagi. Berarti 3 dibagi 3. Kebetulan ini bisa nih, 3 bagi 3 sama dengan 1. Oke, soal yang kedua. 1/5 ditambah 2/5. Nah, penyebutnya juga sama nih, masih sama. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3/5. Oke, untuk menyederhanakan nanti ya. Oke, sekarang soal yang penyebutnya tidak sama. Contoh 3/4 ditambah 2/3. Nah, ini kan penyebutnya beda. Kalian bisa menggunakan kelipatan. Karena kalau disilang nanti ini kebetulan sih bisa ya, tapi kalau nanti pas besar nggak usah. Ya, jadi caranya 3 dan 4 di sini kita siapkan, kemudian kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Sedangkan kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20. Oke, kalau sudah, kita soalnya ulangi lagi ya. 3/4 ditambah 2/3. Nah, kelipatannya itu diambil dari ini nih. Kalau mencari penyebut kalau untuk menyamakan penyebutnya, kita menggunakan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatannya sudah, persekutuan yang sama di antara 3 dan 4, tapi yang terkecil. Mana yang terkecil? Kebetulan kan ini cuma 1 nih. Ya sudah, kalau cuma 1 ambil ini, tapi kalau nanti ada yang 2 atau misalnya di sini ada angka yang sama lagi 2 nih. Angka berapakah, misalnya kayak 2 dan 4 kan itu pasti banyak. Nah, di sini kan hanya 1. Ya sudah, cukup ambil bilangan yang sama tapi yang kecil, yaitu 12. Berarti 12 ini kita jadikan sebagai penyebut. Kita tulis nih di sini 12 dan ini juga 12. 12 ini yang pertama dulu ke sini. 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali pembilang di sini kan 3. Tulis kali 3. Kemudian ditambah dari sini. 12 yang ini dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2-nya dari sini nih, pindahkan kali 2. Oke, kalau sudah, oke, 3 kali 3 sama dengan 9/12. 4 kali 2 sama dengan 8/12, sama dengan 17/12. Nah, ini kan pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka kita jadikan sebagai pecahan campuran. Caranya bisa menggunakan begini. 17 ini dikurangi secara berulang oleh angka 12. Karena kan penyebutnya 12, maka dikurangi secara berulangnya oleh angka 12. Jadi 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Nah, bisa lagi dikurangi enggak?
Oke, kalau sudah kita lihat 17 kurangi 12 sama dengan 5. Nah, ini kan nggak bisa lagi dikurangi 12, berarti sudah stop sampai sini. Berarti dikurangi 12-nya dapat berapa? Dapat 1. Sisanya berapa? 5. Simpennya di atas sini. Per 12. Jadi 1, 5 per 12. Atau kalian boleh menggunakan misalnya begini nih. 17 per 12 misalnya sama dengan, kita siapkan dulu penyebutnya di sini. 12 kali berapa yang hasilnya tidak melebihi 17 ini? Berarti 12 kali 1. Kalau 12 kali 2 itu 24, maka 12 kali 1 sama dengan 12. 12 17 ini kan 17 kurangi 12 sama dengan 5, jadi sisa 5. Sama saja kan, terserah kalian sih mau pakai yang pengurangan berulang boleh, mau dengan cara 12 kali berapa sama dengan yang hasilnya tidak melebihi 17. Itu contoh lain misalnya 9 per 2. Nah, 9 per 2 ini kalau pengurangan secara berulang kan panjang. 9 kurangi 2 sama dengan 7 kurangi 2 sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Udah stop. Nah, kalau sudah hitung dikurangi 2-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi dapatnya 4. Sisanya berapa nih? Tadi sisanya 1. Berarti simpen sini 1 lebih atasan per 2. Oke, jadi 4 1 per 2. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena 1 sudah bilangan prima, 2 pun sudah bilangan prima, artinya bukan prima, maksudnya sudah sederhana, nggak bisa dibagi lagi. Oke, kalau sudah, untuk selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran. Nah, kalian nggak usah dijadikan pecahan biasa. Oh iya, Ibu mohon maaf, kalau yang ini pecahan biasa nih atau pecahan sejati. Kalau yang ini pecahan campuran. Artinya pecahan campuran, ini bilangan aslinya, ini bilangan pecahan. Nah, kita kelompokkan ya bilangan aslinya di sini 2 3 per 6 ditambah 4 1 per 3. Kita kelompokkan bilangan aslinya di sini 2, di sini 4. Kita kelompokkan 2 tambah 4 sama dengan ini. Ditambah, kenapa ditambah? Karena kan ini 2 3 per 6 digabung kan. Kalau digabung ini artinya itu ditambah, maka ditulis di sini ditambah. Oke, ini kita kelompokkan 3 per 6 dari mana? Dari sini 3 per 6 ditulis lagi, ditambah 1 per 3 nya dari sini. Oke, ini tadi udah paham kan? Ditambahnya itu karena 2 ditambah 3 per 6. Tuh 2, jadi 2 3 per 6. Kita pisahkan. Terus 4 1 per 3, 4 ditambah 1 per 3. Itu kalau tambah ini kan emang dari sini, ya kan? Oke, kalau sudah 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, ditambah. Oke, ini turunkan, ditambahnya ditambah. Kita cari penyebutnya kan ini berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, cara yang pertama gini aja deh. 6 bagi 3 bisa nggak? Kalau bisa, 6 ini sebagai penyebutnya. Kalau yang seperti ini nih, 4 dan 3. Mana lagi? Mohon maaf. Oke, ini 4 dan 3.
Kalau ini kan 4 bagi 3 nggak bisa, 3 bagi 4 nggak bisa. Maka harus mencari KPK-nya dengan kelipatan ini. Nih, 3 dan 4 ini pakai kelipatan. 4 nggak bisa bagi 3, 3 nggak bisa bagi 4. Nah, kalau begini baru cari begini juga boleh. Terus kalau yang ini 6 dan 3, ini kan 6 bagi 3 bisa. Ya sudah, 6 ini kita jadikan penyebut. Nggak usah dikali 6 kali 3, 18. Nanti kalian menyederhanakannya lebih rumit lagi. Ya, oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama nih. Oke, mohon maaf. Oke. Penyebutnya sudah sama nih. Dari sini ya, penyebutnya supaya sama. 6 bagi 3 kan bisa. 6 bagi 3 kan bisa. Maka 6 ini kita jadikan penyebut, atau kalian boleh menggunakan kayak begini nih. 3 dan 6 kita cari nih. Nah, untuk menentukan KPK ini kita harus tahu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan prima dari 2. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Ada lagi nggak 2 bisa dibagi berapa lagi? Kira-kira ada nggak? Tidak ada kan? Nah, jadi bilangan 2 itu termasuk bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri dari 2 ya 2. Itu ya. Oke, bilangan prima selain 2 ada lagi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian, bilangan prima yang genap itu hanya angka 2. Sedangkan yang lain ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil masuk bilangan prima. Contohnya angka 9. 9 itu kan bisa dibagi 9 bagi 1. 9 dibagi 9. 9 dibagi 3. Nah, ini kan 9 bagi 1 9 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, 9 bagi 1 9, 9 bagi 9 1, 9 bagi 3 3. Nah, ini kan lebih dari 2 faktor, berarti 9 tidak termasuk bilangan prima. Oke, kita ke sini ya. Jadi, kalau kalian mau pakai cara seperti ini mencari KPK-nya, boleh silakan 3 bagi. Kenapa di sini bagi 2 dulu? Supaya kita mulainya dari yang 2 dulu kalau di sininya ada bilangan genap. Kalau ada bilangan genap, maka kita bagi 2 dulu. Ya, 3 bagi 2 tidak bisa nih. Kalau tidak bisa kita turunkan. Kan 3 bagi 2 nggak bisa, jadi kita turunkan. 6 bagi 2 kan bisa sama dengan 3. Nah, ini kan belum satu semua. Kalau mencari KPK itu kalau ibu harus satu semua. Sekarang 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. Kenapa bagi 3? Karena kan ini udah 3. Ya sudah, kita bagi 3. 3 bagi 3 sudah ya. Oke, kalau sudah, kan ini udah satu semua nih. Kalau udah satu semua, yang ini mudah dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK-nya 6. Ya. Nah, karena di sini sudah 6, KPK-nya kita langsungkan saja. 6 bagi 6.
Nah, kita kembali lagi ke sini ya. 6 bagi 6 sama dengan 1 kali 3-nya dari sini nih, dipindahkan. Kemudian selesai ini, lanjut ke sini 6 bagi 3 sama dengan 2 kali ini 1, pindahkan ke sini 1. Kalau sudah 1 kali 3, 3 per 6 ditambah 2 kali 1, 2 per 6 sama dengan, oh ya ini maaf lupa tambah ya, jadi sama dengan 6, 2 tambah 3 sama dengan 5 per 6. Sudah tidak disederhanakan lagi karena 5 sudah mau kalau dibagi 2, 6 bagi 2 bisa, tapi 5 bagi 2 nya kan nggak bisa, dapatnya 2,5. Kalau 6 bagi 2 bisa 3, masa 2,5 bagi ini, nanti ya desimal dong kalau ada yang ada komanya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, contoh soal yang kedua misalnya berapa ya nih, 4 1/3 ditambah 2/3 ditambah 5 3/5. Oke, kita cari KPK dari 3 dan 5. Kita kelompokkan dulu. 4 tambah 5, 4 tambah 5. Ini tambah karena kan ini digabung, ini juga digabung, jadi tambah. Sekarang ini 2/3 ditambah 3/5. Oke, kalau sudah kita tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9. Tambah 2 tambah 3. Oh ya, karena penyebutnya kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 3 dan 5. Kita cari sini 3 dan 5. Oke, KPK 3 dan 5. Oh iya, di sini tidak ada bilangan genap nih. Mohon maaf. Oke, 3 bagi, karena bukan bilangan genap, maka kita bagi yang terkecil dulu. Di antara 3 dan 5 kan yang paling kecil 3, berarti bagi 3 dulu. 3 bagi 3 sama dengan bisa 1. 5 bagi 3 nggak bisa, kita turunkan 5. Oke, udah satu semua belum? Kalau belum, kita bagi lagi. Nah, di sini sudah 1, di sini masih 5, berarti kita bagi yang 5 ini supaya jadi 1, karena ini udah jadi 1. Oke, terus kita tulis 5. 1 bagi 5 bisa tidak? Tidak bisa, maka kita turunkan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Oke, sudah 1 semua, maka KPK-nya kita kalikan ini. 3 kali 5 sama dengan 15. Ini pun 15. Oke, kalau sudah 15 kayak sama tadi, boleh langsung ya. 15 bagi 3 5 kali 2 10. 15 bagi 5 berapa? 3 kali 3 9 sama dengan ini 9 ditambah, nah ini kan penyebutnya sudah sama, kita langsung aja tulis penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilangnya. 10 tambah 9 9. Oke, jadi hasilnya 19, mohon maaf, 19 per 15 nih, per 15. Nah, ini kan di angkanya lebih besar di atasnya, maka bisa nih dijadikan pecahan campur ini. Kita inikan dulu. 9 ditambah, oh ya, kita cari aja dulu 9 nanti ditambah berapa. Nanti di sini siapkan. Oke, kita cari 9 kayak tadi aja, boleh langsung gini aja deh. 19
karena penyebutnya 15, maka untuk mengurangi secara berulangnya oleh 15, atau boleh kayak begini. Boleh deh cara ini dulu, 19 kurangi 15 sama dengan berapa? Sisanya 4. Jadi dikurangi 15-nya dapat 1. Tulis dulu di sini 19 per 15 sama dengan dapatnya 1. Sisa 4 per 15. Oke, 1 4 per 15. Oke, kalau sudah yang satu ini kita gabungkan 9 tambah 1. Yang ini 4-nya 4 per 15. Jadi sama dengan 10 4 per 15. Jadi 10 4 per 15. Oke, ini tidak disederhanakan karena 4 bisa bagi 2, tapi kan 15 tidak bisa bagi 2. Kalau menyederhanakan itu, pembilang sama penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, sekarang kita mau cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan. Nah, cara menyederhanakan pecahan itu kita gunakan EVB. Misalnya 6 per 12. 6 per 12 ini kita cari EVB-nya. 6 dan 12. Bilangan prima masih ingat kan? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini sama-sama bilangan genap, maka dibagi 2 dulu. 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke, maka kalau bisa 6 bagi 2 kan bisa. 12 bagi 6 kan bisa. Maka lingkarin ininya. Oke, kalau sudah, kita kan ini belum satu semua, bagi lagi. Oh, ini masih ada bilangan genapnya nih.